Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna para pemirsa? Semoga masih diberi kesehatan dan umur panjang. Nyi Ageng Ratu Pemikat adalah film aksi laga yang dirilis tahun 1983. Film ini dibintangi oleh Berry Prima dan Susana, menceritakan keserakahan manusia pada harta, tahta, dan wanita. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita eksekusi mas bro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang memacu kereta kudanya. Namanya Ageng Ayu. Tak berapa lama dia berhenti di sebuah rumah dan langsung gedor-gedor pintu memanggil si pemilik rumah. Ayah, ini Ageng, ayah. Ayah, ini Ageng, buka pintu, ayah. Keranjingan pisan. Sementara orang yang dia panggil ayah sedang asik main kuda-kudaan dengan istri mudanya. Karena lama tidak ada yang membukakan pintu, dia memaksa masuk. Baru aja mau buka kamar, tiba-tiba muncul seorang pria kutilang, kurus, tinggi, langsing. Pria bernama Raden Permana ini langsung marah-marah karena menganggap anaknya tidak tahu aturan. Malam-malam hujan besar, dia malah keluyuran. Ageng memberitahu kalau ibunya atau istri pertama si Raden Permana ini sakit keras. Dia meminta ayahnya menengok untuk terakhir kali, tapi pria kurus itu menolak. Menurutnya istri pertamanya itu sudah tua, peyot, dan loyo. Kalau memang dia mesti mati, biarkan saja. Tidak, ayah. Ageng terus memohon sambil menangis agar ayahnya mau pulang sebentar saja untuk melihat ibunya. Tidak tega melihat Ageng Ayu yang terus menangis sesenggukan. Wanita yang ternyata istri mudanya Raden Permana ini mendekati Ageng dan memintanya untuk pulang. Nanti biar dia yang membujuk ayahnya agar mau pulang sebentar. Sumi, tutup pintu itu. Setelah Ageng Ayu pulang, mereka kembali melanjutkan smackdown-nya yang tertunda. Permainanmu kok sekarang tambah ganteng. Kau lain, Sumi, muda dan bergairah. Sementara itu di tempat terpisah terlihat seorang wanita tua yang sudah dekat dengan sakaratul maut. Ditemani seorang wanita muda bernama Ranti yang merupakan adik perempuan Ageng Ayu dalam kondisi sedang hamil tanpa suami. Tak berapa lama Ageng Ayu muncul. Dia memberitahu kalau ayahnya tidak mau datang karena sedang sibuk bercocok tanam di ladang gambutnya yang baru. Setelah berpesan pada Ageng untuk menjaga adiknya, wanita itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Selamat tinggal, nak. Ibu. Sejak kepergian ibunya, Ageng sering menghabiskan waktu di depan makamnya. Hingga pada suatu hari saat Ageng pulang dari makam sang ibu, dia diganggu sekelompok berandal kampung yang terang-terangan ingin memperkosanya. Beruntung ada seorang pemuda tampan bernama Broto yang kebetulan lewat sehabis mencari kayu bakar dan langsung menghadang berandalan itu. Sirak luru gara-gara ya? Kurang ajar. Setelah berhasil membuat para berandal itu kabur, mereka berkenalan. Broto menawarkan diri untuk mengantar Ageng Ayu pulang. Sementara itu di rumah Raden Permana terlihat dia sedang menerima tamu seorang pria paruh baya namanya Raden Bagus Sanjaya. Seorang pria tajir melintir yang istrinya udah hampir selusin. Kedatangannya adalah untuk melamar Ageng Ayu untuk jadi istri ketiganya. Dengan berbagai macam perhiasan dan sejumlah uang yang dia bawa, membuat Raden Permana sulit menolak lamaran itu. Tak berapa lama Ageng Ayu muncul. Raden Permana menyuruh anak perempuannya itu berkenalan dengan Raden Bagus Sanjaya. Dia memberitahu kalau pria yang ada di depannya adalah calon suaminya. Raden Permana tidak ingin Ageng Ayu bernasib sama seperti adik perempuannya yang hamil di luar nikah dan membuat malu keluarga. Ageng Ayu cuma diam, kemudian dia pergi menemui adik kesayangannya yang sedang menangis karena mendengar perkataan ayahnya tadi. Hamil tanpa suami nantinya hanya akan jadi hinaan orang. Dia merasa kematian lebih baik daripada hidup dibenci ayahnya sendiri. Ranti ingin mati saja, Yu. Tidak baik berputus asa begitu. Bayi dalam kandunganmu berhak juga untuk hidup. Akhirnya hari pernikahan Ageng Ayu dan Raden Bagus Sanjaya digelar meriah. Tamu yang datang pun gak kaleng-kaleng mas bro. Dari kalangan menir Belanda sampai juragan minyak ikutan hadir.
Sementara para tamu undangan pada asyik ngibing di dalam kamar, Kiranti yang sepertinya sudah putus asa ingin segera mengakhiri hidupnya dengan sebuah kayu yang kebetulan ujungnya berbentuk bulat lonjong. Dia mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, pesta pun usai. Raden Bagus Sanjaya yang udah kebelet pipis segera minta jatah malam pertama pada istrinya. Tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara si bibi yang gedor-gedor pintu sambil berteriak memanggil Nyi Ageng Ayu. Buka pintu, Nyai. Nyai, Nyai Ranti itu bagaimana, Nyai? Nyai Ageng, buka pintu. Nyai. Wanita tua itu memberitahu kalau telah terjadi sesuatu pada Kiranti. Tapi Raden Bagus Sanjaya yang udah sepaneng ini nggak peduli. Dia malah meminta si bibi segera keluar. Sudah, Mbok. Diurus saja sana, Mbok ya. Iya. Mbak, tunggu. Ageng Ayu yang ingin melihat kondisi adiknya dicegah oleh Raden Bagus Sanjaya. Ini bandot bener-bener dah. Udah ngebet banget dia, Mas Bro. Sampai nggak peduli kalau adik iparnya ketiwasan. Beginikah cara memperlakukan istrimu? Hingga pada satu kesempatan Ageng Ayu berhasil lolos dari cengkeraman krokodil darat itu. Kemudian dia melarikan diri. Merasa sudah banyak menghabiskan modal, Raden Bagus Sanjaya tidak mau kehilangan istri yang belum sempat diapa-apain itu. Dia terus mencarinya sampai pagi tiba. Dan pada akhirnya dia berhasil menemukan Ageng Ayu. Raden Bagus Sanjaya terus merayu Ageng Ayu untuk mau pulang. Tapi wanita itu menolak. Dia justru meminta pria itu untuk meninggalkannya. Ayo, pulanglah. Tidak, semua laki-laki berdebah, perusak perempuan. Jangan kau turutin amarahmu. Tiba-tiba saja Raden Sanjaya tergelincir dan hampir terjatuh. Beruntung seorang pria bernama Sastro ini berhasil memegang tangannya. Tapi beberapa saat kemudian dia malah melepaskannya, Mas Bro. Pria tajir itu pun tewas, tapi tidak dengan Ageng Ayu. Dia diselamatkan oleh wanita tua yang sakti kemudian membawa ke gubuknya. Singkat cerita, kondisi Ageng semakin membaik. Wanita tua itu memberi susuk berlian dan jarum emas pada wajah Ageng Ayu agar terlihat lebih cantik dan menarik. Mulutmu akan lebih lancar dan berwibawa. Bukan itu saja, bahkan si wanita tua ini meminta Ageng Ayu untuk membuka selangkangannya. Kemudian menaruh tungku panas di anuannya. Katanya agar keperawanannya selalu terjaga sampai dia mendapatkan jodohnya. Panas, Mas Bro. Cukup. Film pun beralih ke pria bernama Sastro, orang yang dengan sengaja membuat Raden Bagus Sanjaya terjatuh dan merupakan orang kepercayaan Raden Permana. Terlihat dia seperti sedang menjalani ritual, dikelilingi gadis-gadis berpakaian seksi yang jogetnya nggak sinkron sama musiknya. Sedangkan wanita ini bernama Nyai Rangga. Mengira kalau Ageng Ayu telah tewas, Sastro punya niat jahat. Dia ingin menguasai semua harta dan perkebunan milik Raden Permana. Dengan ilmu yang diberikan oleh Nyai Rangga, Sastro yakin kalau usahanya pasti berhasil. Tapi Nyai Rangga memperingati Sastro agar berhati-hati. Karena firasatnya mengatakan kalau Ageng Ayu masih hidup dan akan kembali untuk menguasai harta peninggalan ayahnya. Sebagai pendampingmu, bawalah ke-8 murid-muridku. Sastro mendadak bertingkah seperti seorang raja, seolah-olah dia telah menguasai seluruh kekayaan Raden Permana. Tapi sayang, kesenangannya tidak berlangsung lama karena Ageng Ayu sang pewaris tunggal akhirnya muncul kembali. Jelas saja itu membuat Sastro kaget dan tidak percaya. Tanpa rasa berdosa, dia ikut-ikutan menyambut majikannya itu. Benarkah ini Putri Ageng Ayu? Benar, Sastro. Aku telah selamat dari malapetaka. Wilujeng rawuh, Nyai. Terima kasih. Suatu hari Nyi Ageng Ayu meminta Sastro menemaninya berkeliling melihat-lihat pabrik peninggalan ayahnya. Kemudian lanjut ke perkebunan yang luasnya mungkin seluas desa tempat Mimin tinggal. Sastro, Ya, Nyai. berapa luas perkebunan kelapa milikku ini? 15 hektar, Nyai. Belum lagi kebun karet, coklat, dan tumpang sarinya. Tiba-tiba saja kereta kuda yang mereka tumpangi menabrak Broto dan ibunya yang hendak pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Tanpa rasa bersalah, si brewok Sastro ini malah marah-marah. Tahu kalau yang mereka tabrak adalah Broto, orang yang pernah menolongnya dulu. Nyai Ageng Ayu bergegas turun.
Dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Wanita cantik dan masih jomblo itu menawari Broto dan ibunya untuk bekerja dan tinggal di rumahnya. Tapi si ibu meminta waktu untuk memikirkan tawaran itu. Kemudian Nyai Ageng memberikan sedikit uang sebagai ganti rugi karena barang dagangan mereka sudah rusak. Terimalah, Bu. Ibu, saya permisi dulu. Mas, saya pamit. Sampai ketemu. Sampai ketemu juga. Suatu malam Sastro yang sudah lama tergila-gila dengan kemolekan tubuh mulus majikannya itu diam-diam ngegerayangi Nyai Ageng yang sedang tertidur pulas dan mimpi indah berlope-lope sama si ganteng Broto. Mungkin karena brewoknya yang kasar, akhirnya membuat Nyi Ageng terbangun. Nyi Ageng Ayu tahu kalau Sastro sudah lama menginginkan dirinya. Tapi apapun dan sampai kapanpun dia tidak akan mau menjadi istrinya Sastro. Jawabannya adalah tidak mungkin. Kau laki-laki peluh. Merasa terhina dengan ucapan Nyi Ageng Ayu, keesokan harinya Sastro mendatangi Nyai Rangga. Sebagai guru spiritualnya, wanita itu tidak terima dan menurutnya Nyai Ageng harus segera ditaklukkan. Nyai Rangga memberikan sebuah senjata sumpit beracun dan juga cairan yang harus dicampurkan ke dalam minuman Nyai Ageng. Dengan begitu dia akan jatuh cinta dan kelepek-kelepek pada si Sastro.